tarif impor Amerika naik. Apa pengaruhnya buat UMKM Indonesia? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trigona Software. Tema kita kali ini tentang kebijakan tarif impor Amerika dan dampaknya ke UMKM kita. Siap Mas Adit. Oke Mas Aziz, seperti apa sih sebenarnya kebijakan tarif impor Trump yang baru-baru ini tuh diumumkan? Ya, jadi per 2 April kemarin Mas Adit, Ya. Presiden AS Donald Trump itu mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang cukup mengejutkan Mas Adit. Ya, semua impor ke AS dikenakan tarif minimal itu 10%. Dan khusus untuk negara-negara tertentu itu bahkan lebih. Dan termasuk Indonesia juga Mas Adit. Oke. Tarifnya itu bisa sampai 32%. Wah, besar. Padahal negara tetangga kita nih seperti Singapura itu hanya 10% Oke. dan Malaysia itu dikenakan 24%. Kita termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Bahkan nih Mas Adit, itu hitungannya bisa sampai 47%. Itu kata Pak Menko Perekonomian kemarin. Itu. Dan setahu saya Mas Adit, kebijakan ini sih masih ditunda ya. Oke. 3 bulan lagi sih infonya, dan ada baiknya kita memikirkan nih strategi apa yang akan kita jalankan untuk menghadapinya Mas Adit. Oke, Itu. Wah, ini tinggi banget ya Mas ya. Ya. Tapi memang kebijakan itu tuh berpengaruh buat UMKM kita ya Mas ya? Ya, untuk UMKM Mas Adit yang produknya ini kayak tekstil, terus alas kaki, furnitur, karet, dan perikanan yang menjadikan Amerika itu tujuan ekspor utama, itu bisa sangat berpengaruh. Wah, Kemungkinan sih dampaknya lumayan besar ya Mas Adit ya. Dengan tarif tinggi, produk kita bisa di sana itu harganya nggak bisa kompetitif karena udah ada tambahan pajak. Yang artinya kita bisa kalah dari produk yang sama dari negara lain yang mungkin pajaknya itu lebih rendah. Akibatnya udah pasti omsetnya bisa menurun ya Mas Adit ya, atau permintaan pasarnya itu menurun. Oke. Itu. Berarti buat UMKM kita yang nggak main ekspor, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya Mas Aziz? Iya, belum tentu sih Mas Adit, itu bisa saja berpengaruh loh. Tapi sebentar, berpengaruhnya tuh kayak gimana nih? Kan soalnya kita itu kan tidak ekspor ya. Iya. Jadi barang-barang itu mungkin dari UMKM itu jualan dari produk-produk lokal Iya. asli Indonesia ya. Iya. Jadi kan sebenarnya itu tuh tidak ada hubungannya gitu dengan Amerika. Ya. Iya nggak sih Mas? Gini Mas Adit, kebijakan ini kan nggak cuma berlaku untuk Indonesia aja ya, Ya. tapi ke negara-negara lain seperti Cina, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Ada 90 negara Oke. yang dikenakan tarif impor ini. Tarif ini Mas Adit itu membuat negara-negara tadi juga mengincar pasar alternatif. Karena merasa ke Amerika kan agak sulit nih, berarti kan mereka harus cari alternatif lagi yang pasarnya sebesar Amerika. Nah, kemana pasarnya? Salah satunya ke Indonesia Mas Adit, yang pasarnya cukup besar. Oke, berarti Betul. bisa jadi Indonesia itu nanti akan kebanjiran produk-produk impor gitu ya Mas ya. Yang tadinya mau ke Amerika karena tarif impor yang tinggi, terus mereka melempar ke Indonesia, ke kita gitu ya. Ya, kurang lebih sih begitu Mas Adit ya. Paling ngeri sih Cina. Kita tahu ya produk Cina seperti apa, variannya, harganya, dan sebagainya. AS secara khusus menerapkan ini, nilainya itu paling besar itu ke Cina. Oke. Dan dari berita terakhir itu ya semakin tinggi. Ya. Nah, kalau produk Cina nggak bisa masuk Amerika, ataupun masuk tapi nilainya kecil karena tadi pajaknya tinggi, Ya. itu kemana produk-produk mau dibuang kan? Itu salah satunya ya ke kita. Aduh, ya juga ya Mas ya. Ya, betul. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan kita yang cukup seru ini, kita boleh ngopi dulu deh. Ya, Silahkan. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Lanjut. Kita berandai-andai nih sekarang. Kalau seandainya kita itu kebanjiran produk impor, Ya. apa yang harus UMKM kita lakukan supaya tetap bisa bersaing dengan produk-produk impor itu, Mas? Oke, yang pertama itu, atau langkah pertama, jangan buru-buru banding harga Mas Adit. Oke. Kita panik terus kita banding harga, jangan. Ya. Ini penting, kenali dulu kondisi pasar kita. Pasar kita itu butuh apa? Terus produk apa sih yang laku?
terus produk apa sih yang mulai ditinggal pelanggan, yang Iya. udah nggak relevan lagi, itu kita harus tahu Mas Adit. Jadi mulai dari situ dulu. Lah kalau kenyataannya produk impor itu lebih murah, bagaimana Mas? Ya, jadi gini Mas Adit ya, untuk faktor penentu penjualan itu sebenarnya bukan hanya dari harga. Saya pernah baca untuk survei konsumen dari Nielsen Mas Adit, itu tentang faktor apa sih yang membuat pelanggan itu tetap berbelanja atau membeli barang di toko. Lucunya harga itu bukan nomor 1 Mas Adit, tapi nomor 5. Oke. Ya, jadi meski harga yang ditawarkan produk-produk impor nantinya itu lebih murah dari produk kita bisa melawan dengan faktor lain Mas Adit, itu. Jadi harga bukan nomor 1, ingat, nomor 5. Oke, mungkin boleh dijelaskan nggak Mas, dari faktor 1 sampai faktor 5 yaitu harga tuh apa aja sih sebenarnya? Oke, mungkin itu bisa kita bahas di kesempatan lain ya Mas Adit ya. Oke, boleh. Nanti di podcast lain ya kita bahas ini ya Mas ya. Oke, siap. Oke. Lalu selanjutnya ada strategi lain nggak nih Mas? Ada Mas Adit. Jadi kita bisa mencoba strategi segmentasi pelanggan. Oke. Ya, coba cek siapa pelanggan yang loyal ke kita, yang rutin belanja tiap minggu. Kalau kita pakai IPOS, kita bisa lacak tuh dari menu penjualan. Oke. Jadi kita bisa cek dari menu penjualan siapa yang sering belanja, dari laporan juga kita bisa cek pelanggan tersebut belanja ke kita berapa banyak. Jadi kita bisa lihat jumlahnya berapa banyak atau mungkin dari segi nilai. Siapa sih yang paling menyumbang omset paling banyak di toko kita? Ya. Bahkan itu ada yang namanya laporan analisa pelanggan aktif atau nggak aktif. Oke. Jadi dengan laporan itu kita bisa tahu pelanggan mana sih yang paling aktif berbelanja atau pelanggan yang nggak aktif di periode tertentu. Contoh bulan kemarin siapa sih yang nggak pernah belanja dari daftar pelanggan yang kita punya. Atau tadi pelanggan-pelanggan mana sih yang paling sering belanja. Itu Mas Adit. Kita bisa pakai strategi itu. Dari situ kita bisa buat penawaran spesial ya Mas Adit ya, yang sifatnya itu lebih personal. Misalnya nih Mas Adit sering belanja. Nah itu nanti kita bisa kasih penawaran sesuai dengan produk-produk yang sering Mas Adit belanja. Atau mungkin produk-produk yang nggak pernah Mas Adit beli. Oke. Nah itu kita bisa tawarkan, nanti tinggal kita sesuaikan aja. Atau untuk orang-orang yang misalnya bulan kemarin kok nggak belanja sama sekali, kita bisa japri, kita tanyakan ada kebutuhan tertentu nggak, atau mungkin kenapa nggak pernah datang ke toko. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi ya Mas Adit ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi produk impor mungkin harganya lebih murah ya Mas Adit ya, tapi pelayanan dan relasi personal UMKM ke pelanggan itu nggak ada duanya Mas Adit. Oke. Yang penting jangan tembak semua segmen dengan cara yang sama, karena mungkin caranya bisa beda-beda. Oke. Itu Mas Adit. Oke, strateginya berarti harus berbasis data ya Mas Aziz ya? Iya betul. Jadi zaman sekarang usaha yang menang itu bukan yang paling besar Mas Adit, tapi yang paling cerdas dalam mengambil keputusan. Gitu. Mau naikin margin atau mau push barang yang slow moving Mas Adit, atau mau tahu kapan stok harus diisi, semua bisa dipantau dari program IPO. Dengan strategi yang tepat dan data-data yang akurat Mas Adit, UMKM bisa tetap unggul bahkan di tengah banjir produk asing. Oke, dari tema kali ini ada yang Mas Aziz ingin sampaikan nggak nih ke teman-teman pengguna IPOS? Silahkan Mas Aziz. Ada Mas. Teknologi adalah senjata kita dalam menghadapi perang dagang yang diciptakan oleh Trump. Jangan sampai nggak pegang senjata di tengah peperangan ini. Itu Mas Adit. Wah, keren sekali. Wih. Oke, terima kasih atas waktunya dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.